Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kewajiban yang pertama atas hamba, ya, itu ma'rifatur rahmani bitauhidi. Itu mengenal Ar-Rahman bitauhid dengan cara mentauhidkannya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Wahada lafzu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatnya seorang laki-laki berjamaah itu melebihi salat dia di rumahnya dan di pasarnya 20 lebih derajat. Dalam satu riwayat 27. Dalam banyak riwayat 25. Yang demikian itu adalah bahwa salah seorang dari mereka apabila berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian datang ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk sholat, tidak ada keinginan kecuali untuk sholat saja. Tidaklah ia melangkahkan satu langkah kecuali dengannya diangkat satu derajat, dengannya digugurkan satu kesalahan, sampai ia masuk ke masjid. Apabila ia telah masuk ke masjid, maka ia berada di dalam sholat selama sholat mencegah ia pulang. Artinya selama dia menunggu untuk sholat, selama itu juga dia berada di dalam sholat. Dan para malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat duduknya yang ia sholat padanya. Malaikat berkata, ya Allah, rahmati ia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, ya beri taubat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim.
Nah, di sini Bapak dan Ibu kita ambil faedah. Ya. Faedah yang pertama di sini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, Pak. Buat siapa? Buat laki-laki. Kalau buat perempuan, yang lebih utama di mana? Di rumah. Tapi bukan berarti ya wanita tidak boleh sholat di masjid, tidak. Rasulullah SAW sabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna la khairun lahunna. Tapi kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya. Maka dari itu, para laki-laki, Pak, hendaklah dia pergi ke masjid berjamaah. Namun terjadi perselisihan para ulama tentang hukum sholat berjamaah buat laki-laki. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi sunnahnya sunnah muakkad. Ya. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib atas laki-laki. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat, Pak. Kenapa? Karena pertama, Allah dalam Al-Quran memerintahkan, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ya. Itu menunjukkan perintah untuk sholat berjamaah. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika perang saja yang menakutkan begitu, tetap disyariatkan untuk sholat berjamaah. Itu dalam keadaan perang loh, Pak. Apalagi dalam keadaan tidak perang. Ya. Yang ketiga, bahwa ada seorang buta yang minta izin ke Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya karena nggak punya penuntun. Ya, orang buta ini Ibnu Maktum. Dia datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Hai Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid. Sementara aku buta, ya Rasulullah. Tadinya Rasulullah SAW mengizinkan. Ketika orang itu pergi, Rasulullah memanggilnya lagi. Apa kata Rasulullah? Atas ma'un nida. Kamu mendengar adzan tidak? Apa kata orang itu? Naam, mendengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Padahal dia buta, Pak. Gimana yang melek? Ya. Subhanallah, saudaraku seiman. Yang keempat, Rasulullah SAW mengancam ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat apa? Berjamaah. Sebagian dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan apa? Laqad hamamtu an amura bi rajulin. Aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk adzan. Lalu aku suruh seseorang untuk jadi imam. Ya. Fa antaliqu ila qaumin la yashhaduna shalah. Kemudian aku pergi ke orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Fa uharriq alaihim buyutahum, supaya aku bakar tuh rumah mereka itu. Sampai Rasulullah SAW mengancam, bayangkan Pak, untuk membakar siapa? Membakar rumahnya orang yang tidak ikut salat berjamaah. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Kenapa? Karena di dalam rumah itu kan ada yang nggak wajib. Ada anak-anak, ada wanita. Ya. Bapak dan ibu sekalian. Maka dari itu Pak, Ibu, ya jangan pernah meremehkan sholat berjamaah deh. Apalagi Bapak jangan sampai mau jadi kayak perempuan, Pak. Ya. Lebih senang sholat di rumah. Dan ibu-ibu juga, ya, kalau punya suami sholatnya di rumah, wajib ibu menegur, Bu. Bilang ke suami, Mas, kamu ini kok kayak perempuan sih, sholat di rumah. Ya, sholat di masjid sana. Nah, ini ibu
yaitu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan ibu punya suami yang menyerupai wanita. Iya. Hadis ini kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat orang yang sendirian di rumah atau di masjidnya sah, tapi ia berdosa kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur nggak masalah. Iya. Seperti misalnya sakit, atau hujan lebat, atau misalnya banjir, dan hal-hal yang sifatnya itu ya diizinkan padanya untuk tidak sholat berjamaah. Ya, dikecualikan musafir. Kalau musafir memang tidak wajib berjamaah. Kalau bapak-bapak pergi misalnya ke Bandung atau pergi kemana, ke Semarang, maka orang yang musafir tidak wajib sholat berjamaah. Cuma kalau ditanya mana yang lebih utama, ya sholat sendirian mengqashar atau sholat berjamaah tapi tidak mengqashar otomatis. Syekh Utsaimin menjawab, sholat berjamaah lebih utama. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sampai 25 kali lipat, bahkan 27. Coba Pak, kalau Bapak ditawarkan sama orang, nih saya mau ngasih duit nih, silahkan pilih mau yang mana. Mau saya kasih 1.000 perak atau 27.000? Kira-kira Bapak milih yang mana Pak? Hah? Dua-duanya gratis. Dua-duanya gratis. Mau dikasih, disuruh milih. Mau 1.000 atau mau 27.000? Kalau Bapak milih yang 1.000, pasti istri Bapak bilang, blow on. Kok milih yang 1.000 sih? Ambil yang 27.000, gratis gitu. Ya. Demikian pula. Ini ya, kita disuruh silakan milih nih. Mau dapat 1 atau 27 kali lipat. Bayangkan. Maka orang yang cerdas pasti akan mencari yang lebih dong. Coba masalahnya kita ini Pak, kecerdasan kita itu hanya digunakan buat cari dunia doang. Kalau buat cari dunia, pinter, cerdas. Tapi buat cari akhirat, kok jadi dablek gitu Pak. Ini yang tercela saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman selanjutnya. Min wadhaifil malaikah ad-du'a lil mu'minin. Bahwa di antara malaikat ada yang tugasnya adalah mendoakan orang-orang yang berada di masjid. Masya Allah. Bayangkan Pak, didoakan malaikat itu luar biasa Pak. Dan kita berusaha agar bisa mendapatkan doanya para malaikat. Sayang, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah rahmati dia, sayangi dia. Ya Allah, ya beri taubat kepadanya. Masya Allah, ini doanya luar biasa Pak. Ya, diampuni, disayangi oleh Allah, diberi taubat oleh Allah. Tidak ada yang lebih berharga dari kita diberikan 3 perkara ini. Ya. Faedah selanjutnya, istihbab intidhar shalah ila shalah. Dianjurkan kita untuk menunggu sholat di masjid. Karena selama kita menunggu sholat di masjid, maka kita berada dalam pahala sholat. Bayangkan. Iya. Sebagaimana dalam hadis di sini, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kana fis shalah maka natis shalah ya tahbisuh. Ia berada di dalam sholat selama ia menunggu apa?
sholat. Bapak misalnya masuk ke masjid, ya, sholat tahiyat masjid, kemudian menunggu sholat. Selama menunggu itu, dapat pahala sholat, Pak. Masya Allah. Setelah selesai sholat, Bapak baca Quran lagi buat nunggu sholat berikutnya di masjid. Ini luar biasa, Pak. Ya. Saya pernah dulu waktu kuliah berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian di masjid pas waktu asar ya. Rupanya yang adzan itu orang tua. Terus dikatakan kepada kita, itu bapaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau itu semenjak 20 tahun yang lalu, beliau itu datangnya asar, pulangnya isya. Ya. Artinya dari semenjak setelah selesai asar, baru pulang apa? Isya. Semenjak 20 tahun yang lalu. Bayangkan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal waktu itu beliau umurnya 120 tahun. Udah tua. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, bapak misalnya udah pensiun nih. Ya. Daripada di rumah nggak ada kerjaan, udah di masjid baca Quran. Ya, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya kan termasuk ribat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa pahala ini bagi mereka yang niat pergi ke masjidnya hanya untuk sholat. Karena Rasulullah mengatakan di situ, la yanhazu illa shalah. La yuridu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia keluar rumahnya kecuali untuk sholat. Tidak ada keinginan dia untuk pergi ke masjid kecuali untuk sholat. Adapun kalau misalnya Bapak pergi ke masjid tujuannya karena janjian sama teman, ya nggak dapat pahala itu, Pak. Iya. Nah sekarang Ustadz, kalau saya pergi ke masjid tujuannya mau nuntut ilmu, pahalanya sama nggak? Nah kalau ini Pak ada pahala yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj taman hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada keinginan kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dengan membawa pahala sebesar pahala haji. Sempurna hajinya. Insya Allah, ya. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak-bapak, ke ibu-ibu, datangnya ke sini, ke masjid ini, tujuannya apa? Oh, saya mau nuntut ilmu, Masya Allah. Ini dapat ini pahala ini. Ya, luar biasa. Ya. Hadis berikutnya. Hadis yang ke-11. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah muttafaqun alaih. Hadis ini pernah kita bahas sebetulnya waktu kemarin membahas kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dari Rasulullah SAW pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, itu namanya hadis qudsi, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah
Ya, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskannya. Siapa yang berniat berbuat baik, lalu jadi mengamalkannya, maka Allah tulis untuknya 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Dan siapa yang berniat berbuat buruk, lalu tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Dan siapa yang berniat berbuat buruk lalu jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya 1 keburukan saja. Ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sudah pernah kita bahas di pelajaran Arba'in Nawawiyah. Perlu dibahas lagi apa enggak? Enggak usah kali ya. Udah pernah dibahas. Kita langsung hadis 12 saja. Hadisnya lumayan panjang ini. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena panjang hadisnya ini. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada 3 orang yang pergi safar, ya, di zaman dahulu. Hatta awahumul mabit ila ghar. Lalu mereka pun ya tiba waktu malam sehingga mereka pun harus menginap di sebuah gua. Zaman dulu ya nginapnya di gua, Pak, nggak ada penginapan yang kayak zaman sekarang ya. Fadakhalu, masuklah mereka ke gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka sudah masuk, tiba-tiba ada batu jatuh dari gunung sehingga batu itu menutup pintu gua. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Maka mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali dengan cara berdoa kepada Allah melalui amalan soleh kita. Ya, artinya tawasul dengan melalui amalan soleh. Qala rajulun minhum. Maka yang pertama berdoa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu aku punya 2 orang tua yang sudah renta, yang sudah tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Waktu itu dulu aku senantiasa memberinya susu sebelum aku memberikan kepada ya anak dan istriku. Fana abi talabu syajar yauman falam urih alaihima hatta nama. Suatu hari aku pergi jauh untuk mencari pohon. Dan aku baru pulang malam. Ya. Dan ternyata keduanya sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Lalu aku pun memeraskan susu buat mereka. Fawajadtu manaimain. Ketika aku antarkan ternyata sudah tidur keduanya. Fakaritu an uqidahuma, dan aku tidak suka untuk membangunkan kedua orang tuaku. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Tapi aku juga enggak mau memberi susu ini kepada istri dan anakku dulu. Ya. Falabithu, lalu aku pun diam. Wal qadah ala yadi, sementara gelas itu di tanganku. Antadhiru istiqadahuma, aku terus diam menunggu mereka bangun.
Wa an agwiqa qablahuma ahlan aw malan hatta barakal fajru, sehingga akhirnya ya aku tunggu itu sampai terbit fajar. Ya terus ditunggu sampai terbit fajar. Wasibih yatabaghauna inda qadami, sementara anak-anak menangis karena lapar. Di mana? Di kakiku minta susu. Tapi aku tidak mau ngasih sebelum kepada orang tuaku dulu. Fastayqadha fashariba ghabukahuma. Lalu keduanya pun bangunlah dan keduanya pun minum susunya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika dahulu aku lakukan itu memang betul-betul mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu ini ya Allah. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Batu itu bergerak. Iya. Tapi sedikit saja bergeraknya sehingga nggak bisa keluar. Qalal akhar. Lalu yang kedua berdoa. Allahumma innahu kanat li ibnatu kanat ahabban nas ilayya. Ya Allah, dulu aku punya sepupu wanita, anak pamanku. Dia manusia yang paling aku cintai. Ya. Fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Aku sangat mencintainya sebagaimananya seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Dan aku menginginkan dirinya tapi dia enggak mau. Ya. Istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan, Pak. Ya. Hatta alamat bihasanah minas sinin. Sehingga suatu ketika ia terkena paceklik, kesusahan hidup. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Lalu ia datang kepadaku meminta bantuan. Maka aku mau memberinya sebanyak 120 dinar. Tapi dengan syarat, dia mau berduaan denganku. Ya. Fafa'alat, rupanya dia setuju karena kesusahan hidupnya itu. Hatta idza qadartu 'alaiha firatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Sehingga ketika aku telah mampu terhadap dirinya, dalam satu ayat yang lain, ketika aku telah duduk di antara dua kakinya, qalat, wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Jangan kamu tafuddal khatam, memecahkan setempel kecuali dengan haknya. Fansoraftu anha, mendengar kata-kata ittaqillah, langsung takut orang ini, Pak. Luar biasa ya. Maka aku pun pergi dan meninggalkan dia. Wahia ahabun nas ilayya, sementara dia wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, dan aku biarkan ia pergi membawa dinar itu, 120 dinar. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika memang dahulu aku lakukan karena mengharapkan keridhaan-Mu, selamatkan kami dari batu ini ya Allah. Ya. Fanfarajatis sakhra. Tiba-tiba batu itu apa, Pak? Bergerak lagi, geser. Ya. Wa annahum la yastati'una al-khuruja minha, tapi belum bisa keluar juga. Akhirnya yang ketiga berdoa. Allahumma sta'jartu ujara. Ya Allah, dahulu aku pernah
menyewa orang-orang untuk bekerja. Wa ataituhum ajrahum, dan aku sudah berikan kepada mereka gaji-gaji mereka. Ghaira rajulin wahid, kecuali satu orang. Ya. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, dia pergi entah kemana. Dia tidak ambil gajinya. Wasamartu ajrahu, maka aku pun mengembang biakan gajinya itu, Pak. Ya. Hatta kathrat minhul amwal, sehingga banyak hasilnya. Faja'atni ba'dahin, suatu ketika ia datang kepadaku dan berkata, ya Abdullah, adi ilayya ajri. Hai hamba Allah, mana upahku dulu? Ya. Fakultu kullu ma tara. Ya, kullu ma tara min ajri. Yang kamu lihat itu semua, itu upahmu. Minal ibil, wal baqar, wal ghanam, wal raqiq, unta, sapi, kambing, hamba sahaya, itu semua upah kamu. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Ya? Kita kasih aja upahnya dia. Ini kan hasil saya, enak aja. Gak boleh, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu milik orang yang kita kembangkan. Maka semua yang perkembangan dari itu tetap milik dia, bukan milik kita. Ya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Maka orang itu berkata, hai hamba Allah, kamu jangan ngejek saya. Faqultu la astahzi'u bik. Aku tidak mengejek kamu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu. Ya, maka ia pun mengambil semuanya. Dia giring semuanya. Falam yatruk minhu syai'an. Ya, dan tidak menyisakan apapun. Mungkin kalau kita ngambek kali, Pak, ya. Kau tahu terima kasih nih orang. Bagi kayak satu. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika dahulu aku lakukan itu karena mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Fafruj anna ma nahnu fi. Selamatkanlah kami dari batu ini. Fanfarajatis sakhrah. Tiba-tiba batunya geser, Pak. Fakharaju yamshun, mereka pun keluar berjalan. Masya Allah. Ini kisah 3 orang yang soleh, Pak. Ya. Baik, dari hadis ini Bapak dan Ibu, kata Syekh Salim, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, istihbabu du'a indal karb. Disyariatkan kita berdoa saat ditimpa kesulitan seperti itu, Pak. Iya. Dan boleh dengan cara tawasul melalui amalan soleh kita dahulu yang ikhlas. Dan tawasul seperti ini termasuk tawasul yang disyariatkan, Pak. Bukan, Ustaz, kalau seperti itu apa enggak mengungkit-ngungkit kebaikan kita sama Allah, Ustaz? Kita katakan itu diizinkan oleh Allah. Ya, boleh seperti itu. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah. Fadlu birril walidain. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Bayangkan orang yang pertama tadi berdoa sama Allah, Bapak. Ya Allah, dahulu aku punya orang tua. Dan aku selalu memberi susu kepada mereka sebelum kepada anak istriku. Itu menunjukkan, Pak, ya, seorang suami itu lebih berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Ya, hak orang tua itu lebih besar. Tapi bukan berarti kemudian menyia-nyiakan anak istri, tidak. Ya, terkadang sebagian suami itu, Pak, istrinya galak, Pak. Kalau suaminya ketahuan ngasih ke orang tuanya, ngambek. Kalau suaminya ngasih ke saudaranya, dimarahin.
nggak boleh. Ini ya istri yang nggak bener. Bapak sebagai seorang suami, ingetin istri. Maaf ya istriku, ya dalam Islam, dalam syariat Islam, saya sebagai seorang suami wajib berbakti sama orang tua. Ya. Beda dengan istri. Kalau istri lebih besar suami daripada ke orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suami. Rasulullah tidak mengatakan, aku perintahkan wanita sujud ke orang tuanya, Pak. Tapi kepada siapa? Suaminya, Pak. Iya. Nah itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Bapak kalau punya anak wanita, ingatkan anak wanita Bapak itu. Nah, suamimu lebih besar haknya daripada ayah dan ibumu. Bakti kamu sama orang tua, sama suami kamu itu. Jangan selisih dia. Kecuali kalau dia nyuruh kepada maksiat, baru jangan taati. Nah ini baru orang tua yang bijak. Kadang ada orang tua malah ngebosin, Pak. Ya, ngebosin anak perempuannya. Biar durhaka sama suaminya. Ini nggak bener. Akibat kebodohan biasanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dahulu diceritakan Imam Ahmad punya menantu laki-laki. Ya, Imam Ahmad selalu bertanya sama menantu laki-lakinya itu. Gimana anakku padamu? Ya. Diawasi terus sama Imam Ahmad anaknya itu. Jangan sampai anak perempuannya durhaka sama siapa? Sama suaminya, saudaraku seiman. Ya. Faedah selanjutnya, al-haddu 'alal afaf wal inkifaf 'anil haram. Anjuran untuk memelihara diri dan menjauhi perkara yang haram. Dan hadis ini menunjukkan, Pak, orang soleh, sesoleh apapun, manusia biasa. Ya. Karena orang soleh yang kedua tadi berdoanya apa, Pak? Ya Allah, dahulu aku punya sepupu anak wanita pamanku. Dan aku sangat mencintai dia, ya Allah. Ya. Dan aku menginginkan dia, tapi dia nggak mau. Sehingga suatu ketika ia ditimpa pacaklik, dia minta bantuan kepadaku, aku mau bantu, tapi dengan syarat. Ya. Tapi ajibnya Pak, orang ini ketika dikatakan ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, langsung ketakutan Pak. Coba bayangkan kalau kita, gampang saya taubat nanti. Ini orang enggak, ketika dikatakan ittaqillah. Ya. Makanya kalau ada orang yang dikatakan ittaqillah, malah enggak takut sama Allah, itu tandanya memang orang ini hatinya keras. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takut kamu sama Allah. Akhadatul izzatu bil itsm. Dia malah ditimpa kesombongan untuk tetap berbuat dosa. Apa kata Allah? Fama'wahu jahannam. Orang seperti ini tempatnya dalam neraka jahannam. Iya. Bayangkan, ini orang soleh. Dan orang soleh ternyata qadarullah jatuh kepada apa? Terseret oleh syahwat. Tapi ia segera takut ketika diingatkan. Itu memang sifat seorang mukmin. Ya, sebagai disebut dalam hadis, seorang mukmin itu innal mu'min khuliqa maftunan wa idza dzukira tadzakkar. Seorang mukmin terkadang terkena fitnah dia.
Tapi ketika diingatkan, langsung ingat dia. Itu mukmin sifatnya seperti itu, Pak. Ya, ketika diingetin kesalahannya langsung sadar, taubat dia. Nah, seperti itu enggak kita nih selama ini, saudaraku seiman. Ya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Di sini kita ambil faidah, saudaraku seiman. Fadlu husnil ahd. Keutamaan orang yang amanah menjaga harta orang. Karena yang ketiga ini berdoa apa? Ya Allah, dahulu aku punya orang-orang yang aku gaji. Semuanya sudah aku berikan gajinya kecuali satu orang, ya Allah. Pergi entah kemana. Lalu aku kembang biakan tuh gajinya sampai banyak hartanya. Suatu ketika dia datang minta, maka aku berkata, semua yang kamu lihat itu gaji kamu, ambil sana. Subhanallah. Ini menunjukkan, ya Pak, ya orang ini memang betul-betul amanah. Ini. Luar biasa. Maka dari itu hati-hati Pak, kalau kita mengelola harta orang itu Pak. Ya, si A punya modal, kerja sama si B. Yang pemilik modal siapa? A. Berarti pemilik usaha siapa? A. Si B hanya menjalankan saja, mengelola. Tapi kenyataannya ketika sudah berhasil, si B berpikiran jelek. Yang capek kan saya. Udahlah, saya balikin aja modalnya ke si A. Nih, A, modal ente dan sedikit untungnya buat ente. Kemudian dia ambil tuh usaha itu karena dia merasa sudah yang mengembangkannya. Kita katakan khoin ente. Ya. Pengkhianat bahkan pencuri dia. Ada apa dia mengambil yang bukan haknya? Sama sekali bukan hak dia, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, itsbatul karamati auliya illahi salihin. Hadis ini menunjukkan akan adanya karomah. Apa sih karomah itu Pak? Karomah itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang yang soleh. Kalau untuk Nabi namanya apa? Mukjizat. Kalau orang soleh namanya apa? Karomah. Tapi dukun juga punya sesuatu yang luar biasa Pak. Dukun bisa makan paku. Ya. Dukun gak mempan dibacok. Karomah bukan tuh? Bukan. Apa bedanya karomah sama sihir? Ada 3 perbedaan. Pernah saya sampaikan juga di sini. Yang pertama, karomah hanya terjadi ya kepada orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, kepada orang yang ittiba kepada sunnah dan menjauhkan kebid'ahan, kepada orang yang senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang suka berbuat syirik atau berbuat bid'ah atau maksiat. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, "Lau ra'aitu ahadan yatiru fil hawa," kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang, ya, aku akan lihat ya perbuatan dia sesuai sunnah apa enggak. Itu patokannya Pak. Ya, kalau ternyata orang yang hebat ini ternyata ya Allah pakai jimat, ya, menyembelih ayam hitam buat jin, syirik, atau pelaku maksiat atau bid'ah, khalas Pak, itu bukan karomah sama sekali Pak. Itu bantuan dari setan, saudaraku seiman. Ya. Yang kedua, karomah itu datang dari Allah, tidak bisa diulang. Sedangkan sihir itu dicari dan bisa diulang. Ya. Ada orang misalnya pengen gak mempan dibacok, caranya gimana? Dengan cara puasa mutih. Ya, puasa mutih tahu nggak Pak? Cuma makan nasi doang. 3 hari 3 malam. Saya punya teman dulu suka main kayak gituan tuh Pak tuh.
Dia cerita ke saya dulu pernah puasa mutih 3 hari 3 malam. Terus malam ketiganya sama guru saya dikasih tahu, nanti malam ada yang akan datang ke kamu. Ya, ternyata benar. Ada orang setengah badan datang ke saya. Wah, akhirnya dia menikam saya. Di pagi harinya saya ditanya sama guru saya, gimana? Ya, dia menikam saya. Oh, berarti ilmunya sudah masuk. Ayo kita coba, katanya. Iya. Oh, rupanya Pak, dia bisa memukul orang dari jauh, Pak. Wah, ilmu kejagaan ini, Pak. Ada yang kayak gitu. Ya, dicari. Ada lagi yang dengan ayat-ayat Al-Quran bahkan, Pak. Iya. Saya punya teman waktu SMA, dia bilang, saya bisa mukul kamu dari jauh. Wih, gimana tuh? Coba pukul saya dari jauh. Ya nggak bisa, kamu harus marah dulu. Kalau kamu marah baru saya bisa. Caranya bisa dapat itu gimana? Kata dia, saya setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Ya. Jadi ini bukan ilmu hitam, ini ilmu putih. Karena setan tuh takut sama ayat kursi. Saya bilang, emang Rasul pernah belajar kayak gitu? Rasulullah SAW setiap bulan perang, nggak pernah tuh nganjurin para sahabat, ayo baca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali. Nanti pas perang nggak usah pakai pedang, nggak usah pakai apa. Musuh datang, pukul dari jauh, mental semuanya, Pak. Ya, nggak ada itu. Bahkan di perang Uhud Rasulullah sampai gigi jarinya patah, kepalanya bocor. Rasulullah ternyata nggak tetap mempan dibacok. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, Pak. Jadi ini seperti ini, saudaraku seiman, ini bukan karomah, bukan. Makanya karomah itu gak bisa didemokan, Pak. Kalau ada kiai mendemokan karomah, bukan karomah itu. Karena karomah itu datang sekali, setelah itu gak bisa diulangi lagi. Iya. Banyak sahabat yang diberikan oleh Allah karomah, Pak. Seperti Umar bin Khattab ketika sedang khutbah Jumat, tiba-tiba Allah perlihatkan pasukan yang ia kirim kalah. Maka Umar berkata, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan naik ke gunung. Padahal beliau di Madinah. Orang-orang pada bingung. Hai Umar, kamu kenapa? Ya, tadi aku diperlihatkan pasukan yang aku kirim kalah dan aku suruh mereka naik ke gunung. Tak lama kemudian pulang pasukan itu, Pak. Mereka cerita, ketika itu kami terdesak kalah, tiba-tiba kami mendengar suara Umar. Wahai pasukan, naik ke gunung. Maka kami naik ke gunung. Akhirnya kami menang. Mungkin sama sekarang kan, kalau sama sekarang pakai speaker kali ya. Atau pakai HP. Zaman dulu mana ada HP. Itu karomah. Iya. Itu kan demikian pula seorang sahabat, saya lupa namanya itu. Ketika beliau jihad fisabilillah dan menghadapi sebuah lautan yang luas. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya. Lalu kemudian beliau pun berbismillah. Ayo kita lewati pasukan ini. Itu kuda-kudanya itu kayak lari di atas daratan. Ya. Gak nyelam. Masya Allah. Karomah, Pak. Tapi ingat, Pak. Karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Kalau antum ternyata dikasih sama Allah karomah, jangan besar kepala. Hati-hati loh. Iya. Jangan besar kepala. Kita terkadang baru kasih karomah sekali aja. Saya udah jadi wali ini. Jangan-jangan saya wali ke-10 ini.
Masya Allah. Hati-hati mas. Itu ujian dari Allah untuk menguji keimanan kita. Kita mau bersyukur atau enggak. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi ingat ya, Syekhul Islam Taimiyah memberikan peringatan, Pak. Bahwa karomah yang paling besar itu dijadikan seseorang istiqomah sampai meninggal dunia. Ya. Karomah yang terbesar, seseorang bisa istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, sampai meninggal, itu hakikatnya karomah yang paling besar. Iya. Baik. Kita sudah selesai dari bab yang pertama. Kita masuk ke bab At-Taubah. Bab At-Taubah. Qal ulama, para ulama berkata, At-Taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib. Taubat itu hukumnya apa? Wajib dari setiap dosa. Mana dalil bahwa taubat itu wajib, Pak? Itu firman Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ini perintah. Dan perintah itu menunjukkan kepada makna apa? Pada hukum wajib. Kata Imam Nawawi, فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقْ بِحَقٍّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ. Kalau maksiat itu antar kita dengan Allah, bukan berhubungan dengan hak manusia, maka ada 3 syarat taubat. Ya, ada 3 syarat apa? Taubat. Ahaduha, yang pertama, an yukli'a anil maksiyah. Saat taubat dia tinggalkan maksiat. Jangan sampai ya sambil maksiat sambil istighfar. Wah, ini sih mempermainkan istighfar, Pak. Bapak ngelihat film porno sambil astagfirullah, astagfirullah. Ini enggak benar ini. Sebagian ulama mengatakan ini namanya istighfar yang butuh istighfar. Ya, ini termasuk memperolok istighfar. Syarat yang pertama itu, dia bertaubat, syaratnya 1, dia meninggalkan maksiat saat taubat itu. Wasani an yandam ala fi'liha. Yang kedua, menyesali dosa itu. Tanda orang menyesal itu apa, Pak? Setiap ingat maksiatnya hatinya perih rasanya. Setiap ia ingat maksiatnya malu rasanya, Pak. Makanya aneh, Pak. Kalau ada orang yang bangga kalau dulunya pernah preman. Bangga kalau dulunya dia pernah berzina. Bangga kalau dulunya pernah minum arak. Lah ini belum taubat ini. Ya. Belum taubat ini. Karena syaratnya tidak terpenuhi, dia belum menyesal. Kalau orang menyesal itu pasti malu, Pak, mau menyebutkan masa dulunya yang hitam itu. Ya, yang kelam itu. Gak berani dia, malu dia. Saudaraku seiman. Wasalis, syarat yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Nah, ini dia 3 syarat taubat kalau maksiat itu antara kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fuqida ahadu thalathah lam tasihhas taubatuhu, kata Imam Nawawi, kata ya An-Nawawi, kalau kehilangan salah satu dari 3 tadi, taubatnya belum sah. Wa in kanatil maksiyah tata'allaq bi adamiyyin fasyurut wa arba'ah. Kalau ternyata maksiat itu berhubungan dengan hak seorang manusia, maka syaratnya ditambah 1 lagi, jadi 4.
3 yang tadi, yang keempatnya apa? An yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus melepaskan dirinya dari hak saudaranya itu. Kalau dia pernah ngambil barang dia, wajib dikembalikan. Kalau dia pernah mukul dia, wajib minta maaf. Ya. Kalau dia pernah gibah orang tersebut dan gibahnya sampai ke dia, wajib minta maaf. Kalau kita punya utang sama dia, wajib bayar. Jangan afwan akhi. Banyak di antara kita gitu, Pak. Ya, ditagih hutang bilangnya apa? Afwan akhi, anta kan saudara aneh. Ya saudara, hutangnya hutang, Mas. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku, wa in kanat hadda qadhfin wa nahwi makkanahu minhu. Kalau ternyata ia pernah menuduh orang dengan tuduhan yang enggak, maka ia terkena hukuman had menuduh, dicambuk. Ya. Maka wajib dia menyerahkan diri kepada qadhi untuk dicambuk. Atau dia minta maaf kepada orang yang dia tuduh. Ya. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Jika ia pernah menggibah, wajib dia minta maaf. Namun kata para ulama, kalau itu gibahnya sampai ke orang yang kita gibah. Adapun kalau enggak sampai, terus kita ceritain, malah berantem, jangan. Cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub. Maka wajib dia bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi. Wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kalau dia hanya bertaubat dari sebagian dosa tanpa yang lain, sah taubatnya, tapi yang belum dia taubat ini tetap akan diminta oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya wajib kita bertaubat dari seluruh dosa. Makanya di antara doa Rasulullah SAW, Rasulullah kalau habis sholat berdoa ini, Allah maghfirli dzunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampuni dosaku yang dulu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dan apa yang telah aku berlebihan padanya ya Allah, dan apa yang Engkau lebih tahu dariku. Engkaulah yang mengedepankan dan mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ya. Rasul juga dalam sebuah riwayat berdoa, Allah maghfir li dzambi kullah liqahu wa jullah ajillah alaniyatah wa sirrah awalah wa akhirah. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Bayangkan Rasul aja Pak, minta ampunnya ya. Taubat kepada Allah itu setiap hari 100 kali, bayangkan Pak. Ya, sebagai nanti akan disebutkan hadisnya, saudaraku seiman. Kemudian Imam Nawawi membawakan surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai kaum mukminin semuanya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang bertaubat itu beruntung, Pak. Makanya malaikat pemikul arash, tahu kan malaikat pemikul arash, Pak? Dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, itu kan malaikat-malaikat yang sangat mulia, Pak. Itu rupanya mendoakan orang-orang yang bertaubat, Pak. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 itu, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu
Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash Allah. Mereka bertasbih memuji Rabb-Nya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat itu dan mengikuti jalan-Mu. Dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Bayangkan, dituakan oleh malaikat pemikul arash, orang yang taubat itu. Ya. Kemudian beliau bawakan surat Hud ayat 3, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian minta ampun kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 tadi yang sudah kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuh itu yang sudah kita sebutkan, yang terpenuhi padanya 3 syarat tadi. Ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah hadis-hadisnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau nanya, silahkan pakai tulisan ya. Untuk cerita yang gajinya belum dibayar tadi, Ustadz, bagaimana jika gaji yang dikelola tersebut tidak jadi banyak, malah sebaliknya jadi habis? Apakah gaji yang diminta tersebut nilainya tetap sama? Ya. Kalau dikelola habis, pas dia minta tetap wajib bayar. Sesuai dengan gajinya itu. Kan itu hak dia, Pak. Ya, karena itu hak dia. Ada teman ngajak usaha buat aplikasi berbayar yang isinya tentang ketenangan ikhtiar penyembuhan gejala penyakit melalui gelombang suara, tetra dan lain-lain. Pak, Rasulullah bersabda, tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah hai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya. Berobat dengan gelombang suara secara medis dan penelitian ada buktinya enggak? Ya. Bukankah yang lebih baik kalau misalnya saya mau berobat dengan suara, ya dengan Al-Qur'an lah. Al-Qur'an itu syifa, penyembuh. Ya. Berobat dengan cara datang ke dokter, ke tabib yang paham. Jadi zaman sekarang ini Pak, perdukunan tuh dijadikan kayak modern gitu Pak. Hati-hati saudaraku seiman. Orang yang sudah lama meninggal, apakah masih bisa didoakan agar dilindungi dari fitnah kubur? Walaupun sudah 20 tahun, tetap kita doakan. Ya, tetap doakan. Karena anjuran untuk kita mendoakan saudara-saudara kita
yang sudah meninggal tidak dibatasi oleh waktu, saudaraku. Saat sedang safar ke kampung, saya tidak sholat berjamaah dikarenakan di depan masjid ada kuburannya. Apakah boleh di rumah, dan jika di rumah boleh mengqashar? Sudah saya sebutkan tadi, musafir tidak wajib sholat berjamaah. Apalagi kalau di kuburan, di masjid itu, di depan masjidnya ada apa? Kuburan. Iya. Bolehkah saya mengqashar di rumah selama? Boleh, nggak apa-apa. Karena antum statusnya musafir. Ya. Rasulullah SAW waktu pulang kampung ke Mekah, di Mekah itu, Fatu Mekah, mengqashar Kak? Mengqashar. Ada doa yang dikabulkan. Dan ada doa yang ditangguhkan atau diganti dengan yang lain. Apakah doa yang ditangguhkan itu adalah doa yang berhubungan dengan dunia ini? Jelas ya. Hak menangguhkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu bagaimana Allah mengijabah, kapan Allah mengijabah, itu semua terserah siapa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu khusus untuk dunia saja? Iya. Tidak, Pak. Terkadang kita berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang sifatnya akhirat, tetap Allah tangguhkan untuk melihat bagaimana keimanan kita dulu, kejujuran kita, kesungguhan kita. Buktinya, di zaman Rasulullah ada Ka'ab bin Malik, yang gara-garanya nggak ikut perang sampai 50 hari baru dikasih taubat sama Allah. Setelah ya melewati hari-hari yang sangat berat, sampai Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya jangan bicara sama dia, jangan duduk sama dia. Sampai kata Ka'ab, bumi yang luas ini terasa sempit sekali padaku. Nanti akan lewat hadisnya Pak, panjang banget kisahnya itu. Setelah 50 tahun, 50 hari, baru Allah turunkan ayat taubat, bahwa Allah sudah menerima taubat siapa? Ka'ab bin Malik. Ya. Bolehkah wanita di atas 50 tahun safar umroh tanpa mahram? Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau ia safar bersama rombongan yang aman. Kalau ia safar bersama rombongan yang aman, apakah boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Karena tujuan mahram itu adalah untuk keamanan. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena Nabi tegas mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir ya yaum wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat untuk safar sejarak sehari semalam kecuali bersama apa? Mahram. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat berkata, "Hai Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang, tapi istriku mau pergi haji. Mana yang aku pilih?" Kata Rasulullah, "Pergilah bersama istrimu berhaji sana." Rasulullah nggak nanya, "Istrimu berangkat dengan rombongan yang aman nggak?" Rasulullah nggak nanya. Rasulullah langsung membatalkan kewajiban perang dia, disuruhnya oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menemani istrinya. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, yang dirajikan oleh banyak para ulama muhaqqiqin, tetap nggak boleh. Ya. Kalau 50 tahun, masih orang Indonesia itu per 50 tahun masih kinclong, Mas. Ya. Kecuali kalau udah nenek-nenek peot gitu kan. Ya. Apakah kita tetap harus sholat qobliyah subuh saat kita bangun subuh kesiangan?
Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah kesiangan sholat subuh di perjalanan. Baru bangun ketika matahari sudah terik. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk meninggalkan tempat ketiduran tersebut. Setelah itu menyuruh Bilal untuk adzan. Lalu beliau sholat qobliyah subuh. Lalu suruhnya Rasulullah untuk qomat, lalu sholat subuh. Tetap oleh Rasulullah dilakukan qobliyah subuh dalam hadis itu. Bolehkah kita sholat wajib bermakmum pada orang yang sedang sholat sunnah? Dari mana antum tahu kalau dia sholat sunnah? Masalah niat kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita menyangka ini orang lagi sholat dan nggak tahu ini sholatnya apa, lalu kita langsung bermakmum kepada dia, ternyata dia niatnya sholat sunnah, kita sholat wajib, sah. Dalilnya hadis bahwa Mu'adz bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Lalu Mu'adz pulang ke kampungnya. Lalu kaumnya minta kepada Mu'adz supaya jadi imam. Maka Mu'adz pun jadi imam dengan niat sholat sunnah. Sementara kaumnya sholat wajib. Hadisnya sahih, Pak. Ya. Itu menunjukkan boleh tidak, Pak? Boleh. Iya. Batas aurat laki-laki di mana? Laki-laki batasnya antara pusat dengan dengkul. Namun terjadi perselisihan para ulama. Pusat dan dengkulnya masuk nggak dalam aurat? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, nggak masuk. Dengkul tidak termasuk aurat. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW sedang duduk dalam keadaan dengkulnya kelihatan. Masuk Abu Bakar, Rasulullah tidak tutup. Masuk Umar, Rasulullah tidak tutup. Masuk Utsman, baru ditutup oleh Rasulullah. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, kenapa engkau tutup? Di waktu Abu Bakar dan Umar nggak tutup." Kata Rasulullah, "Apa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu?" Itu menunjukkan bahwa dengkul itu tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Tapi bukan berarti Bapak pergi ke kantor dengkulnya kelihatan, Pak. Ya. Nah, sebagian orang kan memahami begitu. Oh, berarti kalau begitu kita pakai itu dong. Ya, Pak. Ini adab masalahnya, Pak. Walaupun kita berpendapat itu bukan aurat, tapi berhubungan dengan adab, Pak. Ya, adab. Partner usaha saya tidak amanah, Ustadz, dengan memakai uang usaha tanpa izin. Jumlahnya cukup besar dan saya tahu kondisinya tidak bisa mengembalikan. Bagaimana cara ikhlas agar saya mendapatkan manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya dari musibah ini? Ya sudah, kalau kamu tahu orangnya susah hidupnya, nggak bisa kembalikan, ya kalau pengen dapat pahala besar, maafkan. Setelah itu jangan jadikan partner lagi. Karena udah tahu nggak amanah. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah, jangan sampai ya disengat kalajengking di lubang yang sama. Ya, seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Ini tulisannya susah. Ana merasa rezeki ana seret. Semua usaha yang ana lakukan gagal. Kalaupun ada yang berhasil, hasilnya sedikit dan hanya sebentar. Mohon nasihatnya. Nasihat saja saya kepada antum sabar. Dan qanaahlah dengan yang Allah berikan. Sambil terus berusaha. Karena terkadang setelah beberapa kali kegagalan baru Allah berikan keberhasilan. Saya pernah cerita, Pak, saya punya teman 15 tahun dia gagal terus, Pak. Dia jualan
apa sih, bubur ayam. 15 tahun dia gagal lagi. Subhanallah. Sampai dia cerita ke saya, sampai saya suudzon sama Allah. Setelah 15 tahun, tapi dia berusaha mempelajari kegagalan itu, Pak. Baru Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Sampai dia, Masya Allah, omzetnya gede. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, sekarang setahun bisa 1 miliar Ustaz. Iya. Memang janji Allah itu pasti benar, Pak. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Cuman kapannya hanya Allah yang tahu. Pasti ya, usaha antum suatu ketika Allah berikan keberhasilan. Tapi kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Jangan pernah berputus asa dulu. Coba lagi, terus sambil tawakal dan pelajari kegagalan itu. Kenapa sampai gagal? Karena seorang mukmin itu sifatnya selalu mengambil pelajaran, Pak. Kenapa saya gagal? Kenapa saya bisa gagal? Coba pelajari kegagalan saya kenapa. Ya, konsultasi dengan teman-teman kamu yang sudah berhasil dan sukses. Konsultasi dengan orang-orang yang punya ilmu tentang perbisnisan misalnya. Ya. Nah itu saudaraku seiman. Bagaimana cara agar anak-anak jadi bertakwa kepada Allah? Cara yang pertama, orang tuanya juga bertakwa. Bagaimana orang tua pengen anaknya bertakwa, sementara orang tuanya sendiri nggak bertakwa? Anak biasa ngikutin siapa, Pak? Orang tua. Makanya dari orang tuanya dulu bertakwa. Orang tuanya yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tua ini yang akan mengajarkan dan mendidik anak supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ajarkan dia Al-Quran. Fahamkan dia tentang Al-Quran. Ya. Sebagaimana dahulu para sahabat mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, para tabi'in juga. Sehingga pada waktu itu tumbuh generasi Qurani, Pak, yang hatinya diberikan oleh Allah cahaya dengan Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian jauhkan dia dari hal-hal yang bisa merusak akhlaknya, imannya. Jangan bapak malah biarkan dia main HP, nonton YouTube, khalas. Iya. Gimana kita pengen punya anak bertakwa tapi kita malah memfasilitasi fitnah buat dia. Memfasilitasi sesuatu yang bisa merusak keimanan dia. Bagaimana mengubah suami agar dapat sholat berjamaah di masjid, Ustaz? Memang untuk berjamaah ke masjid itu butuh keimanan, Pak. Perjalanan ke masjid itu perjalanan iman. Ada orang pergi bisa naik gunung, Pak. Tapi ke masjid nggak kuat. Ada orang bisa maraton, Pak, 10 kilo. Ke masjid 200 nggak kuat. Karena memang beda. Ke masjid itu dasarnya iman. Ya. Maka dari itu keimanan suamimu ini harus dikuatkan dulu. Ingatkan dia tentang kematian. Ingatkan dia tentang surga dan neraka. Ingatkan dia tentang tujuan hidupnya untuk apa. Ingatkan dia bahwa dia adalah hamba Allah yang dikasih rezeki terus sama Allah. Ya, supaya bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Mohon nasihatnya agar bisa sabar dan ikhlas menghadapi suami NPD. Wih, apa ini NPD ini? Anti kritik, cenderung tidak peduli dengan perasaan orang. Ya. Saya sering merasa khawatir dengan sikap beliau terutama di lingkungan kerjanya. Karena saya sering melihat bagaimana muamalahnya ke papa,
kepada rekan kerjanya, terutama kepada rekan kerja yang statusnya di bawahnya. Ya, manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya. Orang yang tadinya anti kritik bisa saja berubah menjadi mudah menerima kritik. Cuman tadi modalnya harus ada dulu. Modalnya keimanan. Makanya keimanan itu bisa mengubah segala sesuatu, Pak. Ya. Saya punya teman, dia pengusaha besar, pengusaha hotel. Setelah dia ngaji, taubat, sudah ya banyak beribadah kepada Allah, sudah paham. Ya, kata bawahannya, Pak, si bos itu setelah ngaji berubah 180 derajat tuh, Pak. Oh bisa, kenapa? Wah, dulu tuh temperamenan banget, kerjaannya marah-marah aja. Ya kayak gitu, anti kritik, otoriter. Setelah ngaji, Masya Allah, Pak, berubah 180 derajat. Itu dari keimanan, Pak. Ya, akidah itu bisa mengubah, ya, Islam. Makanya di sini akidah itu harus dikuatkan betul. Ya. Bagaimana caranya supaya suaminya itu ngaji, duduk di majlis taklim, dikuatkan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih punya hutang riba dan sedang berusaha melunasi, apakah taubatnya sah-sah? Insya Allah, asal ada usaha untuk berusaha terus untuk melunasi itu. Saya pernah punya utang pada saat itu saya belum bisa bayar, sekarang sudah bisa bayar. Dan saya ingin membayar hutang itu, tapi saya tidak pernah lagi ketemu orangnya. Saya tidak tahu kemana dia tinggal. Usahakan dulu untuk cari. Kalau memang sudah dugaan kuat nggak mungkin lagi ketemu, ya udah sedekahkan buat dia. Ya. Tapi kalau setelah disedekahkan suatu kita ketemu, tetap wajib bayar. Ya. Atau bilang, waktu itu saya cari kamu gak ketemu, akhirnya saya sedekahkan atas nama kamu. Gimana nih? Kalau kata dia, oh ya udah nggak apa-apa deh. Akhirnya dia mengikhlaskan, ya alhamdulillah. Apakah orang yang sudah meninggal bisa dikirimin Al-Fatihah? Pertama, Pak, terjadi perselisihan para ulama, apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai apa enggak? Imam Ahmad pendapatnya sampai. Dalilnya dikiaskan dengan sodakoh. Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang pertama sama dengan Imam Ahmad sampai. Riwayat yang kedua, dan ini yang paling kuat, kata Imam Ibnu Katsir, tidak sampai. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, beliau mengatakan yang paling kuat dari pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayat. Berdasarkan pertama ayat ini, ya, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Yang kedua, juga karena Rasulullah tidak pernah menghadiahkan Al-Quran kepada Khadijah istrinya misalnya. Atau kepada anak yang sudah meninggal misalnya. Atau kepada sahabat yang sudah meninggal. Tidak ada. Demikian pula Aisyah ketika bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca? Rasulullah hanya mengajarkan doa ziarah kubur aja. Rasul tidak katakan baca Al-Fatihah, baca ini dan itu. Tidak. Ya. Tidak pula para sahabat melakukan itu kepada saudara-saudara mereka. Kalau itu baik, tentu mereka yang lebih dahulu pertama kali melakukannya. Adapun kias dengan sedekah, kalau kias ini benar, tentu pasti yang pertama kali memahami kias ini Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya yang rajih pendapat yang mengatakan tidak sampai, Pak. Ya.
Niat sodakoh yang pahalanya ditawasulkan untuk kesembuhan penyakit, boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala sedekah, Mas. Ya, kalau niat utamanya biar sembuh. Antum misalnya sedekah dengan niat supaya sembuh. Kalau niat pokoknya biar sembuh, maka sedekah antum nggak dapat pahala. Tapi kalau niat antum yang paling utama mendapatkan pahala dari Allah, tapi ada niat yang kedua yang ngikut, ya, supaya biar sembuh, boleh dapat pahala. Ya, kok bisa beda? Iya, berdasarkan kaidah usul fikih. Ya juzu tab'an ma la ya juzu istiqlalan. Kalau ngikut boleh, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.